Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Jembatan penyubarangan urang di Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah seharusnya sudah dibongkar oleh pemiliknya. Lantaran JPO milik pihak ketiga itu habis masa izinnya. Namun hingga wayah ini JPO di depan Mitra Plaza tersebut masih berdiri kokoh. Jembatan penyubarangan urang di Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah seharusnya sudah dibongkar oleh pemiliknya lantaran JPO milik pihak ketiga itu habis masa izinnya. Namun hingga wayah ini JPO di depan Mitra Plaza tersebut masih berdiri kokoh. Ketua Komisi 3 DPD Banjarmasin Matnur Ali Wayatakuni Prima TV tengah hari Rabu 30 Januari 2019 mengakui bila kondisi jembatan yang dulunya menjadi wadah menyubarang urang itu sudah memprihatinkan karena JPO tersebut kini menjadi pajangan besi tua di tengah kota. Kondisi ini selain terlihat kumuh juga dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas di bawah jembatan tersebut. Politisi Partai Golkar ini pun meminta seberatan pihak untuk melihat kembali dokumen perjanjian sebelum dibangunnya JPO tersebut supaya pembongkarannya kada menyalahi aturan yang berlaku. Bila dalam perjanjian didapati pihak ketiga yang harus membongkar, Matnur Ali pun meminta Pemko Banjarmasin untuk mendesak pemiliknya membongkar JPO tersebut. Jika sampai 3 kali surat teguran atau peringatan pembongkaran kada diperhatikan oleh pemilik JPO, maka Pemko harus membongkar paksa dengan catatan pengusaha pemilik jembatan penyubarangan urang itu bila nantinya meminta izin apapun harus dipertimbangkan. Investor sudah bisa menikmati sejauh lama, begitu selesai dia ditinggalkan begitu saja. Kalau memang sudah beberapa kali sampai 3 kali tidak dilaksanakan juga, saya rasa mungkin kalau kami pantau dari media misalnya tidak realisasi harus diselesaikan, ya mau kada mau kami juga harus melakukan turun tangan untuk melakukan rapat kerja dengan mereka, kami desak mereka, kemudian kami akan pantau langsung ke lapangan. Kalau memang mereka di luar daripada kerjasama tidak mau mentaati, itu nakal namanya. Nah, itu kan saya katakan nakal. Artinya kalau memang sudah berpindah nakal seperti itu, kalau dia mau menanam investasi di Kota Banjar, blacklist saja pemerintah kota. Matnur Ali pun mempersilahkan investor di Banjarmasin ini untuk menanamkan investasinya asalkan bisa menjaga aturan wan membuat kota terlihat indah wan nyaman dipandang mata. Karena Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan harus benar-benar tertata rapi wan terhindar dari kekumuhan.